Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam rahayu majeng ring semeton sareng sami. Sukseme santukan pamirsa sampun menyaksikan video YouTube Titiang Cunduk malih sareng Titiang iki jero komang ring channel YouTube Jero Dasaran Alit. Pada video kali ini Tiang akan membahas sedikit tentang tumpek landep karena beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan upacara tumpek landep. Bersama Tiang niki Pak Yan, beliau yang akan menjelaskan sedikit tentang tumpek landep itu sendiri, berdasarkan pemahaman beliau itu sendiri. Seperti ini. Pada video kali ini kita tidak membahas secara mendetail hal-hal yang terlalu susah, terlalu rumit, sehingga susah untuk dipahami. Kita yang inti-intinya saja sehingga gampang dimengerti dan gampang diimplementasikan seperti ini. Rahajeng sore niki Pak Yan. Rahajeng sore. Kenapa gastron niki? Nggih, becik-becik. Astungkara. Puniki Pak Yan, sebentar lagi niki kan tumpek landep pada 5 hari ke depan, kalau 5 hari lagi niki. Mungkin masyarakat Hindu Bali juga sudah bersiap-siap mulai sekarang nih. Bahkan mungkin ada yang sudah mulai membuat upacaranya dan lain sebagainya. Mungkin sudah lumrah juga pengetahuan mereka tentang tumpek landep, tetapi nggak jarang juga yang belum tahu sebenarnya tumpek landep itu apa dan pemujaannya kepada siapa. Mungkin bisa dijelaskan dulu tumpek landep itu seperti apa ya? Nggih. Ampura demun seluruh Titiang niki jagi ngodar istilahnya. Nah, istilahnya ini sebagai pemahaman saya memaknai istilahnya tumpek landep itu seperti apa. Sepengetahuan Tiang dan artinya tumpek landep nika kan jatuhnya niki setiap hari Sabtu Kliwon, artinya Sabtu Kliwon, sari Kliwon, buku nika buku landep sani ring Bali nika ketah disebut dengan tumpek landep. Kenten istilahnya tumpek landep nika. Terus tumpek landep nika di sini istilahnya menurut tradisi Bebali, istilahnya agama Hindu Bali, tumpek landep itu pemujaan kepada Betara Siwa Sambada dengan Yoga Nira Sangyang Pasupati. Sangyang Pasupati. Pinaka pertameng perang. Nika artinya pengertian pemahaman Tiang tumpek landep itu kinten jero nyaman. Jadi terus tumpek landep nika oleh masyarakat Hindu sekarang nika erat kaitannya dengan otonan besi erat kaitannya dengan otonan besi. Mungkin bisa dijelaskan kenapa tumpek landep nika identik dengan otonan besi dan kenapa mungkin lebih dikenal dengan nama otonan besi. Apa sebenarnya kaitannya? Di sini Tiang mencoba menelah istilah menganalisa dari perkembangan zaman gitu. Dulu dasar lontar dalam artian mungkin pewisik daripada penisir kita terdahulu, karena zamannya dulu itu istilahnya kebanyakan istilahnya ada mitologi tentang peperangan, istilahnya baik perang terhadap istilahnya musuh, perang terhadap istilahnya keangkara murkaan, adharma, kan itu istilah. Makanya dulu istilahnya ada pemujaan itu tumpek landep itu kepada sarwa landepin perang, istilahnya sarwa senjata, pusaka baik yang berupa tombak, keris, senjata-senjata yang tajam lah istilahnya untuk alat-alat perang, artinya berjuang. Nika istilahnya dari zaman dulu menurut arti analisa Tiana makin bergeserlah budaya dahulu karena makin zamannya kan zaman era globalisasi, zaman industrialisasi, istilahnya pergeseran istilahnya adat kebiasaan itu sudah mulai istilahnya bergeser istilahnya, karena kita tahu bahwa perubahan istilahnya yang paling kekal di alam semesta ini. Nah, di sini di alam nyata istilahnya pertameng perang itu istilahnya sekali sarwa senjata, sarwa pusaka baik berupa tombak, keris dan sebagainya di mana dipakai alat untuk berjuang, istilahnya untuk survive demi kelangsungan hidup waktu zaman dahulu. Namun memasuki belakangan ini istilahnya kita memasuki zaman globalisasi, istilahnya zaman era baru
istilahnya bergeserlah itu kebudayaan kebiasaan kita itu dari memuja istilahnya pertama perang artinya seperti keris dan alat sebagainya. Sekarang semua istilahnya yang berbau yang terbuat dari besi itu yang kita upacarai karena era ini yang mempengaruhi istilahnya sehingga menimbulkan pengaruh materialistis yang tinggi, juga menimbulkan pergeseran dari pelaksanaan keagamaan itu sendiri khususnya bagi umat Hindu di Bali. Nah, sebenarnya saat ini istilahnya pergeseran itu menimbulkan pelaksanaan keagamaan yang berbeda juga di Bali. Artinya memahami tentang tattoo atau filsafat istilahnya agama Hindu sekarang kan sudah makin meningkat istilahnya. Karena apa meningkat? Karena masyarakat Hindu di Bali ini sudah mulai istilahnya lebih kritis, lebih melek istilahnya. Karena apa? Karena sudah banyak istilahnya buku tuntunan agama tentang pencerahan, tentang Dharma Wacana dan lain sebagainya. Nah, disinilah istilahnya agama dikaitkan dengan adat, padahal sebenarnya berbeda. Adat itu beda, arti kebiasaan agama itu beda gitu. Nah, disinilah dicampur baurkan antara adat dan kebiasaan gitu, adat dan agamanya, sehingga timbullah persepsi yang berbeda istilah dari setiap manusia, khususnya umat Hindu di Bali. Padahal kita sudah banyak mempelajari tentang hakikat istilahnya agama, hakikat upacara dan ritualnya, sehingga artinya pemahaman kita juga berbeda. Namun dari peningkatan semua itu sayang, dengan mulai adanya peningkatan itu, pemahaman tentang agama, tentang pemahaman filsafat atau susila atau agamanya, yang justru sekarang ini susila atau etikanya mulai istilahnya mulai diabaikan gitu, mulai berubah, terdegradasi. Itu istilahnya sekarang kan jadinya dari kebiasaan yang zaman dulu istilahnya pemujaan itu ke hadapan istilah senjata, sekarang bergeser yang berbau istilahnya berbau bahan besi gitu. Nah, itu menurut pemaparan saya. Berarti Nike dikaitkan dengan otonan besi karena Dumun kan mungkin pada masa Nike masih berperang dan semua menggunakan alat-alat perang Nike berbahan dasar besi kan. Sekarang kan perang Nike hampir tidak ada, dan perang itu hanya melawan diri kita sendiri. Dan walaupun perang Nike mungkin perang melawan untuk berjuang hidup dan menggunakan sarana-sarana yang berhubungan dengan penopang kehidupan ke sendiri seperti motor, mobil. Nah, mungkin itu dikaitkan dengan otonan besi seperti ini, bisa kita ambil kesimpulan seperti itu. Nah, di sini juga yang istilahnya lagi ke topik pembahasan tentang tumpul landep. Nah, di zaman serba pragmatis, serba realistis seperti tumpul landep, di mana sekarang dimaknai artinya apapun yang terbuat dari besi, apapun bentuk dan wujud dan rupanya yang dapat membantu artinya meringankan pekerjaan apapun kelangsungan hidup, itu yang kita istilahnya upacarai gitu. Jadi intinya di sini pemujaan terhadap benda-benda yang terbuat dari besi. Dari konsep agama Hindu menurut yang itu spirit tumpul landep itu sudah diambil khususnya dalam diri manusia, istilahnya mengucapkan puji dan syukur kehadapan Betara Siwa Sambada atau Sang Yang Pasupati karena telah menganugerahkan istilahnya ketajaman atau landeping hidup, baik artinya ketajaman pikiran, ketajaman insting, ketajaman waskita dan ketajaman yang lainnya untuk mencapai suatu keharmonisan dalam jiwa, keharmonisan dalam lingkungan, serta bisa mengimplementasikan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari dengan artinya ketajaman pikiran itu, supaya bisa kita untuk berbuat kebaikan, berbuat yang benar, berpikir yang benar, dan berusaha yang benar. Nah, ini artinya inti yang kita dapat, istilahnya kita tidak menyalahkan yang dulu, tidak menyalahkan yang sekarang, karena inilah pergeseran istilahnya kebudayaan kebiasaan kita karena pengaruh
Induk ke fleksibel nih, jadi mengikuti kemajuan zaman seperti ini kan nggih. Nggih, tadi sampun pemaparan mengenai kenapa raketannya dengan otonan besi. Kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya sebenarnya upekare yang dipakai pada saat tumpuk landep itu sendiri apa saja sebenarnya yang harus kita gunakan sebagai upekare pada piodalan tumpuk landep ini gitu. Nggih, yang mencoba niki membacakan sesuai dengan apa yang saya dapat dan baca istilahnya di buku tuntunan istilahnya upacara yang dipakai dalam tumpeng landep ini adalah pertama tumpeng putih kuning, ikannya ayam putih serta canang rake, canang sari, dupa harum dan canang pengresika. Nah, pemujaan itu diaturkan dulu ke Sanggah Kemulan istilahnya, karena di sana kita artinya memohonkan kepada Sang Hyang Siwa Sambada, Pinaka Yang Guru, Sang Hyang Siwa Guru, Sang Hyang Pasupati. Makanya kita memohonkan istilahnya upacara itu ke hadapan beliau. Terus di sarana-sarana yang terbuat dari besi, baik itu punya keris, tombak, pisau, cangkul dan motor atau apapun yang terbuat dari besi itu, upakaranya itu terbuat artinya upakaranya sesayut Pasupati, sesayut Jayang Perang, sesayut Sumodewa, Suci Daksina lan Pras Pengresikan, semua itu diaturkan disertai doa agar alat-alat itu tetap baik dan apabila dipergunakan istilahnya mempunyai kekuatan yang menyebabkan jaya atau menang dalam mendapatkan istilahnya nama baik atas karunia beliau. Kenten istilahnya perkara sani katur nika kan. Mungkin kan di upekare otomatis di satu tempat dengan tempat lain ke mungkin berbeda. Jangankan satu kabupaten dengan kabupaten lain, mungkin di Banjar kita sendiri dengan Banjar sebelah mungkin perbedaan katanya. Apakah nanti kalau misalnya kalau tiang sendiri nih ke pada tumpuk landep paling memakai yang lainnya nih ke hanya kelebihannya memakai sesayut Pasupati nih ke manten gitu. Kemudian selain yang dijelaskan dipaparkan tadi, apakah ada upekare yang lebih sederhana yang digunakan untuk perayaan tumpuk landep niki gitu? Apakah ada upekare yang bisa dikurangi atau gimana? Ngis pengetahuan tak tiang artinya setelah dari sekian referensi istilahnya buku istilahnya nawinten istilahnya yang lebih simpel nika upekare kangken tumpuk landep nika maturan katur ing Sang Hyang Pasupati istilahnya canang rake, terus canang sari, sesayut Jayeng Perang, itu semua diaturkan dulu kepada istilahnya wahana-wahana sarana itu baik berupa tombak, baik berupa keris, pusaka dan yang berbau dengan istilahnya besi itu diaturkan ke hadapan Sang Hyang Pasupati. Berarti wenten nih ada yang lebih simpel yang bisa kita gunakan agar tidak memberatkan nih, tergantung kemampuan karena yatnya kan sifatnya seperti ini nih, jadi tidak memberatkan umatnya gitu nih. Yang penting tertulus ikhlasan artinya kita melaksanakan yatnya intinya artinya feel-nya kita dapat dalam artian tidak mengurangi makna dari terdahulu baik dalam sastra baik dalam lontar. Artinya kita artinya berterima kasih kepada Sang Hyang Pasupati karena telah menganugerahkan istilahnya wahana atau sarana untuk mencapai suatu tujuan dalam kehidupan ini. Artinya kita supaya bisa istilahnya dengan anugerah Sang Hyang Pasupati atau Sang Hyang Siwa Sambada berupa landep penidap itu artinya supaya diberikan kita ketajaman berpikir, ketajaman dalam artian berusaha, berbuat dan berkata yang benar. Itu intinya sudah didapat dari dulu. Enggak artinya ada perubahan gitu. Cuma sekarang kan memaknainya antara satu daerah itu beda-beda. Yang penting inti dari upekare tumpuk landep itu sudah didapat feel-nya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak ya, tata cara urutan pelaksanaan pada Raina tumpuk landep itu seperti apa? Di mana dulu udah melakukan upacaranya, kemudian lanjutnya kemana, kemudian terakhir seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Nah, sekali tradisi kita di sini istilahnya dan menurut juga sastra, artinya upekare
yang pertama itu diaturkan kepada yang guru, tataannya katur di Sanggah Kemulang. Artinya upekara itu prasejati itu yang sudah saya sampaikan tadi, diaturkan kepada sang yang Pasupati atau Betari Sambada di Sanggah Kemulang. Terus selanjutnya itu ada upekara seperti sayur jayang perang dan lain sebagainya itu diaturkan, artinya didoakan, dipersembahkan istilahnya kepada sarana-sarana itu intinya. Artinya kita mulai itu dari merajan dulu, terus habis istilahnya membija, memuspa istilahnya hampir semua habis selesai di sana, baru istilahnya kita tunatap apapun bentuk dalam perkara itu, karena tujuan kita, artinya tujuan daripada sastra itu tumpel landep itu kan pada yang kita, artinya landep hidup, artinya kita dulu yang di ngayap atau natap, dimohonkan anugerahnya itu, kita dulu baru kepada sarana-sarana tersebut gitu. Karena sarana tersebut itu sebagai warna dalam artian untuk mencari sesuatu, mencapai tujuan dengan adanya dasar-dasar wahana tersebut, baik berupa mobil, berupa apapun bentuknya yang berbesi, karena kita tuh artinya mengucap syukur itu karena kita sudah diberi istilahnya alat, artinya alat atau sarana wahana untuk mencapai suatu tujuan yang baik itu intinya. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin ada yang disampaikan Pak Yan kepada pemirsa YouTube Ring Channel Titiang Pungki mengenai tumpeng landep itu sendiri, mungkin bisa ditarik kesimpulan seperti apa? Silakan. Artinya yang ini mencoba dulu dan artinya menganalisa, artinya tumpeng landep ini kita tuh maknai, artinya tumpeng landep itu maknai dengan cara kita masing-masing, dengan kepercayaan kita masing-masing, dalam artian mood kita masing-masing, feel kita. Dan sarana perkara yang telah yang sampaikan tadi itu sudah ada tatanannya, dan sekarang intinya kembali ke diri kita sendiri, artinya apapun bentuk perkara yang penting dihayati, artinya yang penting tulus ikhlas dari dalam diri kita, dan kita sudah tahu artinya kepada siapa kita istilahnya pengasuti pengacap itu dimohonkan kepada siapa, kita tuh sudah diberi tuntunan itu baik dari sastra, baik dari tiang mempaatkan, tiang ini berdasarkan juga karena tuntunan sastra, sehingga tiang berani istilahnya menyampaikan apa yang saya tahu. Nah, tidak mengurangi makna daripada tumpeng landep itu sendiri. Kita intinya sudah mengucap syukur, memohon kepada Ide Sang Hyang Pasupati sudah menganugerahkan ketajaman pikiran, supaya ketajaman pikiran kita asah dalam artian untuk menuju mencapai suatu istilahnya keharmonisan dunia, keharmonisan diri, dan keselamatan lahir dan batin, itu intinya, supaya bisa kita menggunakan ke hal yang positif. Nika kan gitu. Nggih, sapunika semua niki Pak Yan. Nggih, Atas sareng-sareng penjelasannya niki kirang langkung nas pengampura niki sareng-sareng kiamat. majeng ring Kari muda dan bening. nggih. Majeng ring semeton YouTube sareng sami niki. Asapunika tadi pemaparan singkat tentang tumpeng landep nika sendiri. Jadi bisa tiang tarik kesimpulan niki, tumpeng landep nika pemujaan terhadap Ide Sang Hyang Siwa Sambada dengan gelarnya nika Ide Sang Hyang Pasupati, okay. Kemudian tata cara pelaksanaan persembahyangan nika mungkin di satu tempat dengan tempat lain juga berbeda okay. Kemudian seperti tadi wenten matur uning dumun ring merajan kemulan nika wenten dua upekara nggih, ring merajan dumun ring kemulan nika, kemudian juga wau setelah nika wenten upekara yang untuk di besinya itu sendiri, yang di upacara itu sendiri seperti keris, tombak dan lain sebagainya. Kalau mungkin era sekarang ke motor, mobil sekali nika metiosan gitu. Habis nika mungkin nanti untuk upakaranya itu sendiri bisa disesuaikan dengan desa Kalepatra masing-masing. Yang penting niki sesayutnya nika wenten sekali yang dijelaskan tadi, wenten sesayut Pasupati, sesayut Jayang Perang, miwah sarana-sarana yang lain nika disesuaikan lagi dengan desa Kalepatra masing-masing. Katanya santukan niki metiosan ring Banjar tiang metiosan, ring Dahlenan masih metiosan. Dan yang penting intinya nika adalah ketulus ikhlasan kita dalam melaksanakan atau memaknai upacara acara Raina Tumpeng Landep nika sendiri. Nggih, asapunika publik bagan kita pada video kali ini nggih. Bagi semeton sane
arse metaken utawi bertanya tentang sesuatu terus manten komen ring video di bawah niki nggih. Nanti tiang akan berusaha jawab sepengetahuan titiang, sepengetahuan kami di sini nggih. Nggih Pak Yan, sekali lagi sukses semua niki Nggih, sareng-sareng. untuk waktunya purun niki sampun mengganggu Nggih, niki. pun penampi. Nggih. Pamirsa YouTube, demikian video kali ini kirang langkung titiang nunas pengampura. Om Santi 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 Om.